Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami mahasiswa Sains Data Telkom University Purwokerto akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas di mata kuliah Metode Visualisasi Data. Di video kali ini, kami telah mengambil judul Exploring Titanic Data with Cross-Filtering Technique in Aggregation and Filtering. Adapun anggota kelompok dari kami yang terdiri dari Saudara Wisnu Aji Sanjaya, Saudara Yoka Romadani, Saudara Mikael Setiabudi, dan saya Rizal Wahyu Pratama. Next. Baik, untuk yang pertama-tama, kita akan membahas landasan teorinya. Dalam analisis data, agregasi ini merupakan teknik untuk mengelompokkan dan menghitung data. Lalu untuk menghasilkan informasi yang lebih ringkas seperti rata-rata, jumlah, atau persentase. Sedangkan untuk bagian filtering ini, itu kan sama artinya seperti filterisasi. Itu merupakan proses subset data yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan nilai dari kolomnya atau kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi data tersebut. Filtering ini itu tujuannya adalah untuk menyaring datanya sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Next. Nah, di sini kita menggunakan teknik cross filtering, di mana teknik ini merupakan teknik interaktif yang memungkinkan filter dan agregasi data secara real time, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi hubungan antar variabel dan melihat dampak dari satu filter terhadap data lainnya. Misalkan nih, contohnya kita memiliki sebuah dataset. Di sini datasetnya kan kita menggunakan dataset Titanic. Nah, kita itu bisa mengelompokkan berdasarkan kriterianya. Misalkan kriteria jenis kelamin. Jenis kelamin kan adanya itu ada laki-laki dan perempuan saja. Nah, misalkan kita memilih kriterianya itu perempuan. Nah, untuk yang sebelahnya itu ada kriteria umur. Misalkan umurnya itu kita pilih di angka 30. Nah, nanti berarti difilter secara real time berdasarkan wanita yang berumur 30. Seperti itu. Nah, teknik ini sangat berguna dalam visualisasi data, khususnya data yang besar, seperti pada dashboard yang mempermudah pemahaman serta lebih mudah untuk memahami pola dan tren yang ada. Di sini tentunya sudah eh, kita pertimbangkan mengapa kita akan menggunakan dataset Titanic ini. Mungkin itu saja untuk landasan teorinya. Untuk berikutnya, kita akan membahas tentang latar belakang serta pemilihan datasetnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Mikael Setiabudi. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Sini kita perlu mengetahui latar belakang dari data yang kita ambil. Salah satu contoh implementasi teknik cross filtering adalah dalam analisis data Titanic yang sering digunakan untuk dan analisis statistik. Dengan menggunakan teknik agregasi dan filter, kita dapat lebih mudah faktor yang hubungan hidup penumpang Titanic berdasarkan kategori tertentu seperti kelas dan jenis kelaminnya. Lalu untuk datasetnya sendiri, keterbukaan dan aksesibilitas dataset Titanic dapat diakses dengan mudah di berbagai platform analisis data seperti Kaggle membuatnya menjadi pilihan yang sangat populer di kalangan praktisi, data science, dan akademisi. Dataset Titanic mencerminkan sebuah kejadian nyata yang melibatkan krisis dan keputusan kritis. Titanic adalah contoh nyata dari situasi di mana keputusan yang cepat dan tepat dapat menentukan hidup atau mati. Ini untuk link Kaggle dari data Titanic-nya. Mungkin itu untuk landasan teori dan datasetnya. Kembalikan ke Rizal. Baik, mungkin itu penjelasan dari latar belakang dan datasetnya dari Saudara Mikael Setiabudi. Untuk berikutnya, kita akan memasuki sesi pembahasan dari pengkodingannya ini yang akan tentunya dijelaskan oleh Saudara Wisnu Aji Sanjaya dan untuk outputnya akan dilanjutkan langsung oleh Saudara Yoka Romadani. Oleh karena itu, langsung saja saya persilahkan.
Baik, selanjutnya di sini masuk ke source code. Jadi kita tidak perlu import data data ini di eksternal karena sudah di pattern. Yang pertama, kita membaca dataset Titanicnya dengan df sama dengan sns titik log underscore dataset Titanic. Selanjutnya kita menampilkan garis 5 teratas height, kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya kita menginstal Dash untuk menjalankan Flash. Kita mengimport Dash sampai Pandas Testbed itu untuk membuat Flash dan membuat visualisasi datanya L. Yang pertama kita membaca datanya lagi dengan SNS bersihkan kolom X per sex class Ember Code Survivor dengan df sama dengan dropnya. Selanjutnya kita membuat aplikasinya. Yang pertama kita membuat suatu program Dash atau selanjutnya kita membuat layout dengan app.layout sama dengan HTML to if. Lalu kita membuat eh, layout judulnya dengan nama Titanic Crossfield Dashboard dengan HTML.h1. Selanjutnya kita membuat opsi pilihan di select sex dengan dropdown optional value mail. Selanjutnya juga kita membuat pilihan kedua dengan select class, yang dimana di select class itu nanti ada 3 pilihan. Selanjutnya kita membuat app callback sampai fungsi callback sampai return itu untuk setiap kali user memilih jenis kelamin atau kelas baru, fungsi update grab dipanggil melakukan filtering data, membuat ulang grafik dan secara otomatis memperbarui tampilan dashboard. Sama dengan kurung ketik ketik underscore main underscore petik titik dua app run debug atau debug sama dengan run itu untuk memastikan bahwa server dash hanya dijalankan ketika script dieksekusi secara langsung atau bukan diimport dan melalui aplikasi pada port 8050 dengan mode reload otomatis serta tampilan flashback jika terjadi error. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk source code-nya. Saya kembalikan ke Rizal. Baik, terima kasih Saudara Wisnu Aji saya ya. Untuk pembahasan berikutnya ini akan dibahas langsung oleh Yoko Ramadhani yaitu tentang output dari hasil pengkodean tadi. Oleh karena itu, mohon dibukakan untuk source code-nya yang tadi agar bisa dijelaskan mengenai outputnya oleh Saudara Yoko Ramadhani. Saya persilahkan. Ya, baik. Berikut di sini ada outputnya yaitu mengenai Titanic Cross Filter Dashboard. Untuk sel select sex-nya itu antara cowok atau cewek. Kemudian untuk select kelasnya itu ada 1 sampai 3 distribution by survey. Itu kayak usia orangnya, usia penumpang laki-laki keselamatan di kapal Titanic. Sebagian besar penumpang membayar tarif murah antara dengan mayoritas tidak selamat.
peluang selamat tampak sedikit meningkat pada tarif yang lebih tinggi. Meski kasusnya sedikit dari segi usia, penumpang terbanyak berusia 15 sampai 40 tahun. Dan kelompok ini juga memiliki tingkat keselamatan yang rendah. Namun, anak-anak laki-laki menunjukkan peluang selamat yang lebih tinggi dibanding pria dewasa. Secara keseluruhan, keselamatan yang sangat rendah. Nah, untuk mengetahui tingkat keselamatannya itu kita bisa ngarahin kursornya ke bagian outputnya. Nah, di situ kita dapat melihat kalau usia 20 sampai 24 tahun itu nggak ada yang selamat ya. Nek. Kemudian yang merah. Nek. Nah, untuk usia 25 sampai 29 tahun itu ada yang selamat, yaitu sekitar sekian saya lanjutkan ke Rizal. Baik. Mungkin itu penjelasan mengenai output dari saudara Yokai Romadhani. Terkait kesimpulannya, di sini tentunya cross filtering ini sangat efektif ya digunakan untuk melakukan visualisasi data. Next. Nah, penggunaan dataset di Titanic tadi itu memberikan kesempatan untuk menerapkan teknik dasar seperti agregasi, filtering, dan juga cross filtering untuk mengeksplorasi hubungan antar berbagai variabel. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, di mana tadi sudah ada seperti hubungan antara jenis kelamin dengan kelas-kelasnya, seperti jenis kelaminnya misalkan perempuan, lalu kelasnya 3. Bagaimana sih tingkat keselamatannya berdasarkan umur? Misalkan di umur 25 itu berapa tingkat keselamatannya? Apakah ada orang selamat di umur segitu atau tidak? Nah, tentunya hal ini dapat memberikan interpretasi yang baik bagi pengguna datasetnya nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rizal Owi Pratama, wakili seluruh rekan-rekan saya, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.